dijawab cepat. Pertanian atau infrastruktur? Infrastruktur. Kenapa? Ya sebenarnya dua-duanya itu penting. Ya. Pertanian sama infrastruktur. Karena masalah pertanian ini hampir mayoritas masyarakat yang ada di kabupaten ini malah negaranya adalah petani. Tapi kan kita tahu masalah yang paling utama di kabupaten ini infrastruktur. Bukan cuma di R9, tapi kecamatan-kecamatan lain pun punya masalah infrastruktur. Jadi sebetulnya keduanya ini saling menunjang. Karena kalau infrastrukturnya baik, ya harapan kita ini ada kemudahan dalam mengeluarkan hasil pertanian ya yang ada di tiap kecamatan lah. Jadi harapan kita ke depan, insya Allah kalau diamanahkan jadi bupati, ya kita pengen infrastruktur ini yang paling kita perjuangkan ke depan. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang baik, semuanya terkoneksi, semuanya berjalan dengan lancar. Lanjut perbincangan sampai di permukaan ya. Sekian, kalau kita menyebut sekian itu samalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, sekian ini beberapa kali viral. Para netizen membicarakan sekian, warga pun membicarakan sekian. Kalau saya menyebut sekian itu sudah 40 tahun lebih. Tetapi jalan utama ya, atau wajah kota kecamatan itu kan masih jalan tanah. Terus kemudian saya melihat karena saya warga sekian ya, sedikit banyak saya memahami bagaimana kondisi sekian, baik di musim kemarau dengan bagi debu kemana-mana, dan musim penghujan itu jalan utama jadi bencana. Saya lebih melihat dari sisi humanitas. Ketika anak sekolah itu mau berangkat sekolah, itu menjadi perhatian serius, karena dia untuk sampai ke sekolah itu harus lewat jalan alternatif atau pematang sawah atau lewat semak-semak dan sebagainya. Itu juga guru-guru kami memperhatikan, kami melihat juga hal yang sama. Pertanyaannya, jika Anda nantinya terpilih menjadi bupati, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan? Jadi tadi masalah infrastruktur, masalah pendidikan, itu semuanya kebutuhan dasar sebetulnya. Yang memang harus pemerintah itu harus hadir. Jadi kita tahu bahwa di jalan saat ini sedang saya nikmati ini jalan kecamatan Herlusian ini yang memang masih boleh kita kategorikan belum baik, ya yang ini yang harus kita utamakan ke depan. Karena kalau jalan kita ini baik dan layak untuk dilewati, kita tahu bahwa ketika semuanya jalan ini baik, tentulah segala aktivitas itu menjadi lebih lancar, termasuk anak-anak yang mau sekolah tadi. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, bahwa infrastruktur ini menjadi penting, tapi tidak terlalu penting juga masalah pendidikan. Kita ingin juga warga masyarakat yang ada di daerah ini seluruhnya punya pendidikan. Bahwa kita tahu berdasarkan data yang kita punya, yang paling tinggi kita tamat SMP, yang tamat SMA, SMK ataupun kuliah ini berbanding agak jauh antara tamat SD dan SMP. Yang ini yang harus kita berikan terobosan firman, misalnya dengan membuka peluang untuk menyambung akhir kemudian juga masalah pendidikan. Ya, kita pengen pendidikan ini adalah pokok yang paling utama, karena ini yang bisa mengubah nasib keluarga kita, nasib desa kita, nasib kabupaten kita. Ketika karena ada generasi penerus ini yang pendidikan yang tinggi, ya harapan kita bahwa mereka nantinya punya pengetahuan yang ini akan mereka bisa bawa. Nah ini yang tentu pemerintah harus hadir dalam mengupayakan mendapatkan pendidikan yang layak, bukan cuma fasilitas sekolah yang bagus, tapi juga sumber daya manusianya, guru-gurunya juga harus diperhatikan. Kebetulan di sini kan jauh dari ibu kota Kayu Agung, tentu harus
bermanfaat untuk masyarakat yang tahu itu fasilitas kira-kira di seragam sekolah. Jadi insya Allah selain infrastruktur jalan, begitu juga akan berusaha bagaimana meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Oki, masyarakat kecil seluruhnya punya pendidikan yang tinggi, minimal tamat SMA, dan insya Allah kita juga membantu fasilitasi gurunya dan juga warga masyarakatnya agar semuanya bisa dapat perhatian. Yang harus diteruskan pendidikan, pertanian atau infrastruktur. Boleh lah mimpi dulu jadi bupati ya. Ya, jadi tantangan, itu tantangan. Kita harus berpikir ya, 100 hari, 100 hari, nggak pas seperti itu. ya. Semuanya bisa berjalan beriring. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya bisa berjalan beriring. Oke, karena kita tahu bahwa Pendidikan sudah ada jelaskan tadi. pendidikan kita jelaskan ada undang-undangnya yang mengatur bahwa APBD itu 10%-nya untuk pendidikan. Kemudian pendidikan 20%, pendidikan 20%, untuk kesehatan 10%. Artinya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian ini saya pikir bisa beriringan satu kali jalan. Karena kita tahu bahwa pembahasan APBD itu sudah bisa dilakukan 1 tahun 2 kali APBD itu dan APBD perubahan. Tinggal kita ada skala prioritas. Misalnya jalan ini tentu tadi sudah saya bahas dengan Pak Dewan, Budiman, jalan poros yang ada di kecamatan Kasubian ini sekitar kurang lebih 28 km. Artinya kan kita jabatan kita ini 5 tahun. Artinya dalam 100 hari pertama kita berusaha untuk mengantarkan itu. Ya, memang belum bisa selesai langsung tuntas. Ya, tapi kita berproses. Insya Allah infrastruktur akan kita lakukan. Ya, itu kan. Tinggal kita menghitung berapa jumlah APBD yang kita miliki, yang sanggup APBD kita untuk mengcover jalan S9. Ya, dari 38 ya, pas 7 kilo dulu, atau 10 kilo dulu, ya kan, itu bisa kita lakukan. Kemudian masalah pendidikan itu tadi, saya pengen bahwa pendidikan itu ketika saya jadi terpilih itu semuanya harus berjalan. Masyarakat harus bisa menikmati seragam dan peralatan sekolah gratis kita pertama. Kita mendapatkan amanah itu. Begitu juga dengan kesehatan dan juga masalah pertanian. Tentu kita sudah masuk kategori bagian dari keuangan. Iya, kita di Kabupaten Oki ini nomor 3 terbesar di Sumatera Selatan. Kemudian untuk masalah pertanian, untuk pangan terbesar ketiga. Nomor 1-nya untuk timur, nomor 2-nya Kalimantan, nomor 3-nya di Kabupaten Oki. Ini kan sejalan dengan apa yang menjadi visi saya menjadikan Kabupaten Oki ini ya salah satu pangan di Sumatera Selatan. Kita bisa katakan bisa mudah-mudahan kita bisa menjadi termasuk yang menjadi kelas nasional. Itu pertanian ini harus